Kalau Anda kerjakan 3 hari ini, jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, itu Allahu Akbar. Itu insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Saya ajarin caranya. Ini. Itu subhanallah badan lebih fit ya. Dan kalau kita bicara tanah, manusia kan dari tanah. Walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu, dari pohon itu diangkat, pompa, naik ke atas. Akhirnya Allah ciptakan, lihat. Allah ciptakan ranting dulu. Kemudian Allah ciptakan ada daun di situ. Ada kuncupnya sampai akhirnya jadi bibit-bibit buahnya ini. Gitu loh. Apa yang diambil sama pohon? Apa yang terkandung dalam ini? Yang terkandung dalam mereka ini apa? Sarinya tanah kan? Ceritanya begitu. Ya, sarinya tanah. Lalu proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini? Karena dia bisa tumbuh karena ada matahari gitu loh. Karena ada matahari. Akhirnya dari daunnya dia, pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen. Gitu kan? Kita hirup oksigennya. Setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan, memberikan kepada kita gula yang Allah tanamkan atau berikan di sininya, salah satunya atau mungkin di daun-daun tadi. Maka di sini ada kehidupan. Allah lindungi dia dengan apa? Dengan ini. Ketika Anda buka kayak begini, ya, jeruk ini kita judulnya tadabur dulu ya, biar paham. Terus saya letakkan lama-lama, apa yang terjadi dengan kulit ini? Pasti akan kuning, coklat kan? Kenapa? Ada oksigen, kena oksidasi. Maka kalau di sini kita belajar, ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan, kapan waktu terbaik makan buah? Ketika Anda petik, Anda makan. Waktu terbaik. Semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan, semakin bagus. Ada semakin banyak fitonutriennya, living enzimnya makin banyak di sini. Gitu. Oke. Nah, yang kedua apa? Jangan lama-lama dibuka. Jangan lama-lama dibuka. Artinya kalau ada dibuka, segera makan. Gitu. Habis dibuka, segera makan. Sebab apa? Jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini yang Bapak Ibu makan, itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, gitu ya. Jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya, penyakit itu jangan diobatin. Benerin badannya aja. Benerin nutrisinya, benerin perutnya, benerin otaknya, benerin ibadahnya. Insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Ya, saya sempat subhanallah lihat postingan, ada satu postingan saya coba survei gitu kan. Itu udah sekitar 2-3 pekan yang lalu itu. Saya tanya ibu-ibu di sini yang berhasil hamil, tanya saya. Dari apa-apa yang saya share di sini itu ada berapa? Ada banyak nggak? Mohon di-share dong. Itu subhanallah ada 5.700 komen. Itu sebagian besar hamil loh. Tapi yang membuat saya bahagia apa? Mereka sudah mulai tahajud, puasa, sedekah, banyakin istighfar. Ternyata solusi spiritual namanya. Yang justru lebih bermakna, lebih berfaedah, dan lebih punya efek yang luar biasa ke badan. Solusi spiritual. Dalam surat Nuh kan Allah sudah sampaikan. Ya, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak kebunmu, hartamu, kata Allah. Atau kata Allah, istighfar itu akan memperbanyak keturunanmu, kata Allah. Gitu loh. Itu kan bahasa saya solusi spiritual. Solusi spiritual. Ya. Lalu apa mereka makan? Simple banget gitu kan. Ya, simple banget. Mau modal kunyit, modal serai, jeruk nipis, madu gitu doang kayaknya. Gitu doang. Tapi kenapa? Badannya sudah siap, pikirannya sudah siap. Hatinya sudah terpaut dengan yang menciptakan dia. Itu yang kita mau kejar. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ngandalin beginian atau mungkin herbal atau apapun, bukan. Ya. Seperti itu Bapak sekalian. Maka kita belajar ya hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti
harapannya yang sehat semakin sehat, yang berpenyakitan bisa hilang penyakitnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam konsep penyakit itu asal muasalnya bukan dari fisik. Bukan dari fisik. Jadi kalau kita mungkin zaman SMA atau SMP dulu kan mengenal mens sana in corpore sano. Apa artinya? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya sih nggak sepakat dengan istilah itu. Ya, kenapa? Ya banyak orang di rumah sakit jiwa fisiknya sehat, ya kan? Jiwanya nggak sehat, gitu loh. Justru malah kebalik. Islam memberikan pedoman yang justru kebalikannya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi bilang apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat solahat jasada kulluhu wa iza fasadat fasada jasada kulluhu. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak semua. Dan itulah kolbu, kata Nabi, kan gitu. Jadi dia rajanya, dia bukan tentaranya, ya. Dan dia pengendalinya, gitu loh. Sayangnya ya kita tidak terlalu banyak memanjakan atau memuliakan atau apa ya, ya menjaganya dia gitu, menjaga si kolbu tadi, sehingga lebih dominan nafsunya. Kolbu itu sekalian nggak butuh banyak makan. Tapi bahasa saya tadi gini, ini kan kalau Anda makan dari nanas satu, pisang satu, apa pepaya satu, melon satu, makanan buat fisik kita. Baca bismillah berkah insya Allah. Tapi kalau lebih banyak makanan kayak begini yang kita kasih ke orang, lebih sehat kolbunya. Gitu loh. Itu yang kita butuhkan zaman sekarang. Ya, mau sesehat apapun makanan yang makan, jangan lupa berbagilah kepada orang lain. Nanti kolbunya akan sehat. Jadi kalau Anda katakanlah beli suatu porsi makanan sehat misalkan gitu kan, jangan lupa bungkus satu kasih ke orang. Anda dapat fisiknya sehat dengan makanan sehat tadi, misalkan Anda akan dapat juga keberkahan dari makanan yang Anda berikan pada orang tadi. Dan akhirnya menyebabkan kolbunya akan sehat. Ya, seperti kalau Anda, pokoknya setiap Anda melakukan suatu kebaikan untuk diri Anda, contoh begini, sedekah itu paling baik pada siapa? Pada diri kita. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, dia katakan begini, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar, kemana aku harus sedekahkan dinar tersebut? Kata Nabi, bersedekahlah buat dirimu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pelit sama diri kita. Jadi kalau saya sering ngomong begini, kenapa? Ketika sedikit aja ngomongin kacang almond gitu kan, kacang mete, pistachio, biasanya jawabannya mahal gitu kan gitu kan. Tapi dia nggak sungkan-sungkan beli pulsa, beli handphone, kan gitu loh. Buat dirinya berkaitan dengan kepentingan badannya, pelitnya minta ampun. Penyakit nggak itu? Penyakit AB namanya. AB itu apa? Al-bakhil. Pelit. Kencelengan lewat dari zaman dulu, nggak berubah-ubah, noceng. 2000. Padahal duitnya ada loh. Ya, pakai tutup lagi, mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul mintanya. Ya, penyakit, lawan, harus dilawan. Suatu ibadah itu sekalian harus dilawan. Sama kayak hidup sehat. Hidup sehat itu susah, benar susah. Karena judulnya harus melawan hawa nafsu. Ya, dok susah dok, emang susah. Tapi kalau Anda nanti sudah merasakan kenikmatannya, Anda akan jauh lebih merasakan kenikmatan hidup sehat itu daripada sekedar makan yang nggak sehat. Karena makan nggak sehat juga ngasih kenikmatan, makan sehat juga ngasih kenikmatan. Sama juga dengan, dan itu nggak bisa dicabur-caburin, nggak bisa. Kalau mungkin bahasanya lebih luas lagi, kenikmatan dalam ketaatan itu tidak bisa dicampur adukkan secara sempurna dengan kenikmatan dalam maksiat, nggak bisa. Jadi kalau mau maksiat, sekalian maksiat yang optimal. Nauzubillah min dzalik. Orang yang zina, curi, khamr, gibah, dosa-dosa besar itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat, nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa campur-campur gitu loh, nggak bisa. Ya. Orang yang katakanlah merasakan kenikmatan ibadah, ketaatan, juga nggak akan merasakan kenikmatan lagi dalam hal yang tidak baik, gitu loh. Pilih salah satu, mau jalan yang kanan, yang kiri, mau surga, neraka, nggak bisa tengah-tengahnya. Ya.
Meskipun itu tidak terlalu ekstrim saya katakan dalam urusan kesehatan. Tapi ingat lulus sekalian, ya saya kemarin sempat dapat sebuah lab seorang ustadz mungkin Bapak Ibu kenal, saya sebutin namanya lah. Dia liatin ke saya dan ustadz itu waktu saya lihat labnya, aduh sudah nih saya bilang, sudah gula puasanya sudah di atas normal, tinggi sekali, cukup tinggi. Terus indikator diabetesnya sudah tinggi juga. Setiap saya ngomong sesuatu, beberapa kali hidup saya, aduh nikmati aja hidup dok, dia bilang. Ya betul saya bilang, tapi tubuh kita nggak bakal bisa bohong, gitu loh. Nikmati aja hidup, tapi ingat makanan nggak sehat, gimana? Setiap mau kajian misalkan beliau makan nasi dengan berbagai macam lauk nggak sehat, gitu loh. Nggak bisa dibohongin badan kita itu, tenang aja, gitu loh. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk hidup sehat? Ya. Kalau sudah, untuk apa kita kerjakan itu? Gitu loh. Saya mau minta deklarasi dulu. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah, gitu loh. Itu dulu yang pertama. Supaya apa? Nanti kalau kita niatkan untuk Allah, bukan karena cuma sekedar ikut-ikutan, bukan cuma sekedar gaya-gayaan, atau bahasa keren itu lifestyle gitu kan, atau gaya hidup, maka Anda minum madu dapat pahala, minum jahe dapat pahala, minum kunyit dapat pahala, karena kan untuk Allah semua. Dan niatkan untuk apa? Untuk ibadah yang lebih baik, gitu loh. Tapi harus tahu dulu masalahnya apa. Kenapa saya sakit-sakitan? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya, jadi sekali lagi saya tanya, kan Allah jadi saksinya ini. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Kurang kenceng. Sudah siap hidup sehat? Masya Allah, Allah jadi saksinya ya. Artinya kalau Anda langgar, Anda urusan sama Allah. Karena Allah menciptakan kita kan sempurna. Manusia tidak didesain Allah untuk sering sakit-sakitan, serius. Gak ada ceritanya, karena semua ibadah dalam Islam butuh fisik. Sholat butuh fisik loh. Puasa apalagi, haji, umroh butuh fisik, jihad katakanlah zaman dulu ya, butuh fisik semua. Ya, maka kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku ciptakan untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Dan ibadah dalam Islam itu banyak ibadah fisik. Itu loh. Tidak mungkin Allah menjadikan kita sering sakit-sakitan. Kalau orang itu sering sakit-sakitan, maka kemungkinan besar ada yang dalam Al-Quran atau petunjuk baginda Nabi SAW yang dilanggar, gitu aja. Pasti ada. Disuruh tidur, tidur. Disuruh makan, makan. Gitu loh. Waktunya tidur, jangan olahraga. Kan gitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wajalna laila libasa. Waktu malam kami jadikan sebagai istirahat. Waktu malam jangan olahraga. Kapan olahraganya? Waktu matahari masih terbit. Karena emang secara fisiologisnya manusia, dia nggak cocok olahraga malam. Dan alam sekitar ini pun, ini salah satu contoh saja. Ketika sebuah fitrah atau sunnatullah itu dilanggar. Disuruh tidur, tidur. Bagaimana petunjuk Nabi juga sama. Bahkan ternyata orang yang kurang tidur saja, pernah saya share waktu itu, ternyata bisa memicu kanker. Kurang tidur aja Pak Bu. Maka baginda Nabi menjadi contohnya, uswahnya buat kita. Nanti kita baru bahas ini. Ini cerita softwarenya dulu gitu kan, softwarenya dulu. Ya. Jadi baginda Nabi SAW memberikan petunjuknya kepada kita. Ya. Salah satunya apa? Ba'da Isya, Nabi tidur. Gak banyak urusan lagi. Isya tidur. Nanti malamnya bangun, kan gitu. Terus ngapain lagi? Kita lihat, setiap hari itu kita puasa. Setiap hari kita kan puasa. Kok bisa? Karena kan tidur nggak makan. Iya kan? Setiap hari kita puasa. Terus apa petunjuk Nabi SAW? Kita lihat terus sekalian. Baginda Nabi SAW ketika pagi mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk makan kurma. Ya. Salah satunya ya, kurma ajwa kayak begini. Kalau nggak ada kurma ya kurma ajwa, ya kurma yang lain juga boleh lah. Gitu loh. Maka karena puasa malamnya nggak cocok pagi itu makan yang berat-berat. Dan memang secara fisiologisnya kita, ternyata memang pagi itu adalah waktu yang paling rendah hormon lapar. Jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Ya, makan buah sedikit, makan kurma 7 butir, kalau kurma ajwa mungkin kita ambil berkahnya, atau makan buah-buahan kayak begini, sudah cukup. Lapar nggak? Pasti lapar.
biar aja lapar nih sampai siang, nanti siang baru makan. Ya, jadi kalau Anda ngerti pola-pola ini sebenarnya nurunin berat badan tuh gampang banget. Gampang banget. Asal apa? Asal mau tahu dan mau ngerjain apa yang bikin kita gemuk. Gitu loh. Apa yang bikin kita gemuk. Kalau saya tanya Bapak sekalian, Bapak Ibu, jamaah sekalian, Bapak Ibu, apakah tiap hari makan jeroan? Enggak kan? Singkat ceritanya, Anda tidak makan jeroan tiap hari. Jeroan itu lemak kan? Lemak sehat nggak? Jelas tidak. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda makan gula tiap hari? Iya? Siapa yang hari ini sudah badannya masuk bahan dari gula? Contohnya pasir, gula pasir. Contohnya tepung, contohnya nasi, itu kan gula. Coba angkat tangan. Gak usah lah, banyak hal. Gula kan? Gula. Ini gula nggak? Baik, kita belajar ya, biar paham. Masalahnya apa sih kita sekarang itu loh. Ini kan gula. Gula juga, tapi beda gula dengan Anda makan gula pasir atau mungkin nasi putih. Tadi saya disajikan makanan tadi sama panitia. Orang tua kita zaman dulu makan tepung. Tepung tuh gula nggak? Gula, tapi mereka tidak makan gorengan pagi-pagi. Mereka makannya ubi rebus, singkong rebus. Kan tepung juga, tapi bukan jenis tepung seperti halnya gorengan, paham? Sehingga apa? Lahirnya kita yang sehat-sehat kayak begini. Anaknya nggak ngikutin bapaknya. Yang diminum apa mereka? Kopi tawar, teh tawar, air putih, wedang jahe, nggak pakai gula. Kalau pakai gula, maka pakai gula aren, gula merah gitu-gitu. Kita, gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Tubuhnya kelabakan. Tiap hari masuk tepung, tiap hari masuk gula, tiap hari masuk nasi. Gimana mau sehat kayak begituan? Sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, ya sudah bye-bye. Kan gitu. Suruh makan sayur susah, makan buah susah, makan apa segala susah gitu. Maunya apa? Cuma sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Baik, kita akan bahas nasi goreng. Coba Bapak paham. Nasi goreng. Kita bahas ini bukan untuk mencela makanan, tapi mengerti yang kita makan itu apa. Nasi goreng isinya apa? Nasi. Nasi sudah gula? Gula dalam proses transformasinya dalam tubuh kita kalau nggak dipakai jadi lemak, Bapak sekalian. Gula kalau nggak dipakai jadi apa? Lemak. Terutama gula-gula sederhana yang kayak dari nasi putih, gula pasir, tepung, itu gula sederhana. Ya, ini kan gula juga, tapi bukan gula kayak tadi. Ya, bikin gemuk nggak? Nggak ada ceritanya gemuk makan beginian. Maka monyet nggak pernah cerita monyet gemuk, betul? Monyetnya kan gitu aja, kurus-kurus gitu kan. Ya makan begini. Gitu. Jadi jangan takut makan buah sebenarnya, gitu ya. Nah, pertama udah nasinya, kita belajar dulu. Nasinya sudah gula. Biasanya makan nasi goreng pakai apa? Ada kerupuknya? Ada kerupuknya. Kerupuknya apa? Tepung. Gula lagi? Gula lagi. Terus ada temannya lagi tuh. Telur. Ceplok, dadar. Telur tuh protein kan? Protein rusak nggak dengan pemanasan? Rusak. Kadang-kadang tambah lagi temannya, namanya bakwan. Tepung lagi nggak? Tepung lagi. Belum selesai. Minumnya apa? Teh manis kan? Isinya apa? Gula lagi. Jadi dimakan apa? Bukan gula, lemak. Kan gula nggak dipakai jadi lemak. Kan gitu kan? Tanda orang berlemak apa? Pegang aja pinggangnya. Jangan sekarang lah, aib. Nanti aja di rumah. Banyak lipetan, perut banyak lipetan. Masalah sekarang, Bapak sekalian, Anda pikirnya hal sederhana ya. Mungkin kita pikir hal sederhana, tapi ingat, inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga apa? Kalau sudah yang masuk sudah bukan lemak yang baik, maka hasilnya juga akan jadi lemak yang tidak baik. Sehingga apa? Metabolisme hormon pun akan terganggu, salah satu penyebabnya. Kenapa sekarang banyak perempuan, wanita-wanita, PCO, endometriosis, susah punya keturunan, macam-macam. Penyakit-penyakit hubungan dengan hormon. Ya gimana mau nggak sehat tiap hari bakso mie ayam. Tepung lagi kan, gula lagi gitu loh. Beda cerita kalau Anda makan kayak begini. Ini kan minyak zaitun. Ini kan lemak juga, tapi lemaknya lemak yang baik.
Orang tua kita zaman dulu ya kita belajar dari mereka, ya mereka goreng sesuatu, tapi tidak menggunakan minyak sawit, mereka pakainya minyak kelapa. Gitu loh. Beda ceritanya Bapak sekalian. Jadi dari mulai perlahan itu kan terurai semua, oh ini masalahnya tuh ini gitu kan. Apalagi subhanallah saya katakan negeri kita ini, itu negeri yang diberkahi sekali. Ya. Allah ciptakan segala macam tumbuhan-tumbuhan obat, makanan yang sehat Bapak sekalian di sini. Arab Saudi, ya katakanlah daerah Arab, Allah ciptakan ini. Kurma di situ, gampang tumbuh di sana. Dan kurma merupakan salah satu superfood, makanan terbaik buat pencernaan kita. Jadi Nabi SAW sampaikan apa? Kata Nabi, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka tidak akan kelaparan. Betul. Berkahnya kurma. Jadi jangan Ramadan doang ada kurma. Ini bisa dibikin macam-macam. Anda bikin jus bisa pakai kurma, Anda bikin sambal bisa pakai kurma. Kan judulnya kita mengurangi gula pasir, gitu loh. Emang bisa bikin sambal pakai kurma? Bisa. Cabai rawit, bawang putih, ya, sama kurma sama garam, ya di sambal. Dimakan sama apa? Sama tempe. Tempenya diapain? Digoreng? Jangan digoreng. Tempe itu sehat, tapi jangan digoreng. Caranya gimana nih saya ajarin. Makan tempe kayak makan roti. Tempe ini isinya apa, Pak, Bu? Bukan. Tempe ini isinya ya benar kedelai, tapi yang saya maksud bukan itu. Tempe itu isinya bakteri. Ya kan? Karena dia kan probiotik. Gitu. Ini kalau udah makanan biasanya diem gitu ya. Cara makan tempe. Tempe celupin ke madu. Makan. Emang enak? Cobain aja. Ini. Oh, bantu makan. Bentar, kasih ini dulu. Biar gak tumpah. Tunjukin mukanya ke sana. Enak gak? Lihat mukanya kelihatan terpaksa atau ikhlas itu? Kan dia bakteri. Bakteri digoreng, dipanasin, matilah dia. Setahu saya ragi tempe ini nggak kuat panas. Emang ada beberapa jenis probiotik katanya tuh kuat panas, tapi setahu saya ini jenis bakteri yang setahu saya sih. Nanti coba tanya ahlinya. Nggak kuat dipanaskan. Dia kan bakteri. Probiotik. Ya, probiotik itu makanannya perut kita. Gitu. Ketemu dengan ini, madu. Madu ini apa? Prebiotiknya. Ketika madu ketemu tempe, kalau boleh saya katakan, perut kita tuh kalau boleh ngirim WhatsApp, dia bilang terima kasih banget gitu. Kalau dia boleh kirim WhatsApp. Gitu. Simple. Tapi ini buat sekalian, apa yang terjadi? Bisa mengubah komposisi flora atau biotik dalam perut kita. Simple loh. Ya, apalagi kayak begini nih. Ya, Anda makan sama kurma, lebih bagus lagi. Tempe dimakan sama kurma. Itu pernah nyobain? Sudah kan? Pura-pura belum. Pengen kali. Ya, nanti bikin aja di rumah. Contohnya beginilah ya. Kita bermain-main dengan apa-apa yang Allah ciptakan di Indonesia aja, udah Masya Allah luar biasa, udah cukup untuk bikin sehat. Ya, kayak begini. Ini ada kurma. Tempel kayak begini. Simple. Tapi ini bisa mengubah kehidupan flora atau bakteri di perut kita.
Karena kebanyakan bakteri yang ada di perut kita tuh, bakterinya sudah tidak bersahabat lagi. Ngamuk dia. Kalau bakteri ngamuk, apa yang terjadi? Dia bikin asam badan kita. Kalau orang sudah asam, apa yang terjadi? Maka tubuh memberikan tanda. Tandanya apa? Banyak. Kalau orang sudah asam, mulutnya bau, BAB-nya bau, ya kotorannya maaf ya, kencingnya bau, keringetnya bau, asam. Ya, pikirannya pun asam. Maksudnya apa? Orang pikiran asam itu nggak banyak syukur-syukurnya, ngeluh aja terus. Gitu asam. Sesuatu yang dilihat kurangnya aja terus. Itu orang yang asam. Maka Islam kan saya memberikan pedoman yang sangat-sangat jelas tentang itu. Bersyukur, bersabar. Syukur, sabar itu aja. Contoh mungkin, kalau Jakarta, saya nggak tahu di sini, mungkin Jakarta kan macet segala macam gitu ya. Anda bawa mobil misalkan di belakang, misalkan Metro Mini atau bus umum, yang biasanya kadang-kadang suka berhenti, suka-sukanya dia gitu kan. Mau diapain? Ya, mau diapain maksudnya? Kita punya dua pilihan, ngomel, ya, atau ya sudah pass over aja, kita lewati dia dengan istighfar, selesai, aman hati kita, kan gitu. Daripada ngomel terus menerus, ya seperti itu. Dan memang ternyata makanan yang kita makan, Bapak sekalian, semakin sehat dia, dia semakin memberikan mood yang baik, gitu loh. Jadi kalau ada orang moodnya sedang tidak baik, mungkin kurang makan buah. Ini serius loh ini. Mungkin kurang makan buah-buahan atau sayuran, terutama pisang nih paling bagus buat orang lagi baperan. Coba nanti lihat isi pisang nih apa? Isi pisang nih bahan baku yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mensuplai hormon bahagia pisang. Letak dia di mana? Di dagingnya. Ya. Letak yang kedua di sininya. Masya Allah kan. Selalu ada manfaat. Jadi Allah menciptakan pelindungnya ini itu luar biasa. Apalagi kalau dia ada biji. Kalau dia ada biji. Biji itu biasanya sebagian besar biji-bijian yang Allah ciptakan itu sebagian besar mengandung banyak sekali kandungan antioksidan bahkan asam amino. Ini biji ini ya. Kalau bapak-bapak minum kopi, saya lebih sarankan minum kopi biji kurma kalau ketemu. Lebih sehat kalau saya sih. Terus misalkan apa jenis biji yang lain? Itu durian. Durian itu bijinya sehat. Jauh lebih sehat biji durian daripada dagingnya. Jadi kalau Anda makan durian itu banyakin makan bijinya aja. Tapi dimasak dulu lah. Ya dimasak dulu. Kayak orang Jawa tuh lah yang beton gitu kan. Apa tuh cempedak, nangka, ya. Bagus. Karena biji durian itu dia mengandung banyak asam amino dan asam amino adalah bahan baku gennya kita Bapak sekalian. Masya Allah kan. Semudah itu sebenarnya. Jadi kalau makan durian boleh makan durian nggak apa-apa, tapi kan gula. Kan dia karbohidrat tuh. Makan sedikit 2-3 potong, lebihnya ambil bijinya, makan bijinya, direbus. Pisang memang sejatinya kalau mau ideal makan semua. Serius. Makan semua. Tapi kan kita nggak lazim kan. Ya kalau Bapak Ibu mau ya sudah pisang kayak begini, Anda cemplungin ke blender, jadi bubur pisang. Pernah nyobain? Mau saya cobain? Saya cobain ya. Kita nyoba makan pisang. Mudah-mudahan sudah dicuci ini. Anggaplah sudah dicuci. Anggap. Masukin semua. Si air. Nggak pahit. Saya udah mencobain. Ya, sudah mencobain. Bahkan kayak apa tuh namanya? Harus segera diminum.
Kenapa harus segera diminum? Karena dia langsung teroksidasi biasanya. Langsung hitam dia warnanya. Pisang tuh cepet banget teroksidasinya. Ya, kalau kurang manis nanti mungkin tambah madu sedikit. Ini nggak tahu manis apa enggak nih, kita cobain aja. Kurang manis. Coba ya, bismillah. Mau nyobain? Ragu gitu, mana enak. Orang Solo ini malu-malu ya. Ya mau gak biasa kalau kajian saya mau nyobain langsung ada yang naik ke depan, ambil. Oh, kirain nanti mau ngambil ini. Tapi nggak apa-apa, minum aja. Ini, coba dicobain. Duduk. Hah, enak gak? Kurang manis. Sini tambahin lagi. Orang udah manis tadi deh. Tambahin. Namanya yang banyak-banyak ini ya, karena kan gula dia. Ya, kalau orang diabetes jangan. Nanti kebanyakan gula bahaya juga. Nih, tanggung jawab, habisin. Ayo minum. Nggak mati, tenang aja, kantung udah ya. Takut betul. Enak. Berat gitu ya. Ya sudah. Nggak biasa, nggak apa-apa. Sini. Ada yang mau? Gak usah deh, saya aja deh. Contohnya. Ya. Nah, terus sekalian apa tuh namanya, banyak ya, kalau mungkin kita sedikit mau ubah ya makanan-makanan kita harian itu, kita bisa apa namanya dapatkan manfaat optimal. Contoh mungkin, tapi sebelumnya Anda tahu dulu ya, tadi sumber-sumber gula harus tahu ya. Tadi pertama tadi apa? Nasi putih. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh karbohidrat, tapi kita tetap butuh karbohidrat. Tapi karbohidratnya kita dapatkan dari sumber yang sehat. Contohnya apa? Ya kentang, kan bisa tuh. Ubi-ubian, kan bisa. Beras merah, beras hitam, beras coklat itu kan sumber karbo yang sehat. Sebenarnya beras itu sehat. Tapi sekarang hilang, dibuang. Yang makan siapa? Ayam. Ayamnya aman, nggak kena diabetes. Manusianya kena diabetes. Karena gula lagi kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung. Ya. Ubi, ya ubi singkong gitu kan, atau singkong kan tepung juga, tapi beda sama tepung terigu. Gitu lah. Bedanya apa? Ya jelas, kalau yang terigu kan dia tepung, kita sebut itu tepung gluten. Tepung yang bisa bikin lengket lah di usus gitu-gitulah. Tapi kalau ubi aman insya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Gula pasir. Jelas itu gula gitu kan. Pak Bu sekalian, nanti mungkin ada bertanya, dokter maaf, kan gula pasir dari tebu. Ya kan? Gula pasir kan dari tebu. Baik Bu sekalian gini. Ada dua orang. Orang pertama, orang kedua. Dua-duanya makan gula, tapi beda jenis gulanya. Orang pertama tiap hari pagi, siang, malam, atau 5 kali sehari, setiap waktu 5 itu dia makan gula pasir 2 sendok. Gula pasir 2 sendok. Berarti total sehari dia bisa konsumsi 10 gula pasir sendok. Orang yang kedua, dia minum atau mengambil 2 sendok air tebu. Berarti sehari dia minum 10 sendok
gula, tebu, atau air tebu. Ini beda nasib loh ini. Bapak Ibu, kalau Anda mau sedikit lebih teliti, banyak sekali makanan-makanan kemasan zaman sekarang itu yang isinya sebagian besar gula. Coba lihat nanti, Anda lihat kandungan nutrisinya. Banyak sekali gula, bahkan kadang-kadang bisa sampai setengah dari makanan tadi itu gula semua. Yang angka kecukupan gizi itu loh, per 10 gram, per 100 gram. Jadi kalau kadang-kadang, Masya Allah saya bilang, ini gula semua isinya. 100 gram kadang-kadang bisa 40% gulanya. Itu kan Masya Allah ya. Jadi masalah buat kita tentunya ya. Tapi mau dicegah, mau diapain juga gimana ya. Kita harus apa? Kita harus menjaga diri sendiri aja. Ya, seperti itu. Ya, nah baik. Yang terakhir apa? Minyaknya. Nah, saya mau tantang Anda. Dalam seminggu ke depan, no rice. Enggak ada nasi putih. Udah mulai ngerasa gerusuk. Dalam seminggu ke depan enggak ada nasi putih. Siap nggak? Tenang Bu sekalian, tanpa makan nasi kita tetap akan baik badannya. Karena yang kita butuhkan bukan nasi putihnya, tapi karbohidratnya yang kita butuhkan. Dan saya pribadi nggak ngajarin diet tertentu, diet keto apa segala macam. Keto kan nggak makan karbo. Enggak lah, ngapain juga, kita tetap makan karbo. Cuman kita batasin aja, tapi karbo yang sehat. Seminggu ke depan nggak ada nasi putih. Gak usah seminggu deh, 3 hari aja dulu. Siap nggak? Berat gitu. Iyalah. Tapi kalau Anda kerjakan, Masya Allah, saya beberapa teman-teman itu, saya di kajian gitu, dia bilang, Dok, Masya Allah ya, ternyata sekarang hubungan suami istri saya itu berkualitas luar biasa, dia bilang. Tiap hari nagih terus. Katanya gitu, bagus, saya bilang, Alhamdulillah kan. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Dan jangan banyak lemak di badan. Itu dia kuncinya. Lemak yang ada pada badan seseorang, tubuh laki-laki khususnya, ya, bisa melemahkan sistem reproduksinya dia. Ya, dari sisi mungkin kualitas atau kuantitas. Ya. 3 hari dulu deh, puasa nasi putih. Nanti yang tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ya. Yang kedua, nggak ada tepung dan semua produk turunannya. Ya, dalam 3 hari ke depan. Ingat, kita bukan nggak makan karbonya ya, bukan. Kita tetap butuh karbonya. Yang ketiga apa? Nggak makan atau tidak ada gula pasir. Jadi kalau makan apapun nggak ada gula pasirnya. Ya, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Nah, gitu. Yang keempat, minyak. Itu ya. Selama 3 hari dulu deh, gak usah seminggu. Kerjain itu baik-baik. Apa yang terjadi? Insya Allah ya. Tadi yang cerita tentang uban-ubanan itu, ya, itu benar-benar terjadi loh. Itu ibu-ibu pernah share ke saya pernah lihat saya posting dia gitu kan. Dok, ini uban suami saya tiba-tiba hilang. Hah? Saya bilang, dicabutin? Enggak. Gitu. Ternyata emang tadi. Ketika makanan yang kita makan itu sudah makanan yang sifatnya makanan hidup, dia apa ya, menyuplai atau mungkin memungut elektron-elektron yang putus, yang lepas tadi untuk dia satukan kembali. Karena memang elektron dalam badan kita, elektron dalam badan kita itu kan dia berpasangan. Jadi Anda makan kayak begini nih ya, jeruk kayak begini, dia kan antioksidan. Antioksidan itu kan bahasa lain itu radikal scavenger. Dia memungut elektron, dia pasangkan kembali. Jadi orang yang makan kayak beginian, sayur, buah segala macam kayak begini, dia memang tidak heran gitu kan. Yang elektron lepas tadi pasangkan sama dia. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu proses namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel. Yang rusak-rusak, mati dia.
Dan proses apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih. Per 12 hari. Jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12, maka waktu yang paling baik tubuh kita untuk melakukan proses apoptosis itu adalah selama 30 hari dalam setahun. Di situ kita kenal, oh ternyata ini maksud Allah untuk memberikan syariat puasa Ramadan. Kan gitu. Luar biasa kan. Jadi bahasa itu muslim tidak muslim dia, ya. Muslim atau non-muslim dia 1 tahun wajib dia meninggalkan makan selama 30 hari. Prosesnya begitu. Dan subhanallah sekalian diikutin lagi. Lihat ini pola ya, pelajaran pola. Sering saya sampaikan berulang bahwa Islam itu agama yang sangat sehat. Pola selanjutnya habis puasa Ramadan, Allah Allah pasti maha tahu gitu kan. Bahwa yang namanya habis Ramadan manusianya balik lagi habitatnya. Allah kasih puasa Syawal 6 hari. Ini bahasa kayak ini tune up tahunan. Jadi tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak. Lewat tuh 36, masuk lagi ke 2 kali seminggu. Senin Kamis, coba, Masya Allah. Dan masuk lagi puncak berikutnya. Ternyata proses apoptosis atau bunuh diri sel itu paling baik terjadi saat kapan? Tengah bulan. Itu ada risetnya. Jadi bunuh diri sel itu paling bagus ternyata saat gravitasi bulan yang kita kenal dengan pertengahan bulan itu. Dan itu diperkuat lagi sekarang dengan cara apa? Dengan cara ternyata puasa meningkatkan lagi proses itu. Jadi udah ada tengah bulan, ada puasa. Dan kita mengenal ada syariat. Puasa ayamul bid. Stop sebentar. 1 hari suruh rehat. 13, 14, 15. Kalau nggak salah hari ini hari terakhir yang puasa. Ya. 16-nya istirahat, 17-nya disuruh vaksinasi. Dalam bentuk apa? Hijamah atau berbekam. Hijamah itu kan bentuk vaksinasi kulit, kalau bisa. Itu kan pola tuh sekalian. Ya. Maka sering saya sampaikan sebenarnya solusi dari masalah penyakit-penyakit degeneratif umat Islam saat ini adalah apa? 8 plus 3 plus B. 8 tuh puasa Senin Kamis, 3-nya ayamul bid, B-nya berbekam. Solusi spiritual. Low budget, gak butuh banyak makanan, puasa aja, gak usah banyak-banyak makan. Apalagi kalau sudah ngerti konsepnya, terus kalian gampang sekali kita memperbaikinya. Ya. Konsep itu apa? Kalau gini, caranya gini, saya ajarin. Anda punya mobil itu katakanlah tankinya total ada 50 liter bensin. 40 liternya tangki utama. Oke, 40 liternya tangki utama. 10 liternya tangki cadangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mobil tadi itu bisa menggunakan tangki cadangannya atau bahan bakar cadangan? Caranya gimana? Tangki utama kan harus kosong. Paham ya? Tangki utamanya harus kosong. Kalau Anda pergi bawa mobil dari Semarang, dari Solo ini katakanlah misalkan ke Jakarta. Katakanlah itu misalkan butuh sekian liter. Nah, pertanyaannya, tangki cadangan kita itu bisa dipakai kalau apa? Kalau kita nggak berhenti di pom bensin. Nggak ngisi bensin. Nah, tangki cadangan manusia itu sebenarnya apa sih? Lemak. Jadi baru bisa kita pakai tangki cadangan tadi kalau apa? Kalau tangki utamanya nggak diisi. Itu caranya. Bagaimana kita aplikasinya gitu kan? Aplikasinya begini. Jadi Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang yang sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya, maka coba jangan diisi tangki cadangannya. Jangan diisi tangki utamanya. Ya, dengan cara apa? Puasanya dilamain. Atau bahkan kalau perlu dalam suatu hari itu Anda tidak makan sama sekali tapi minum aja 24 jam. Apa yang terjadi? Dia akan pakai tangki cadangan. Ya, enaknya minta ampun. Jadi kalau lemak sudah dijadikan sebagai bahan bakar di badan kita, itu kan powerful luar biasa kita. Ya, kemarin saya sempat nyobain.
Saya sempat nyobain kemarin waktu hari Jumat ada apa kajian di Surabaya itu hari Jumat saya dari rumah itu makan jam setengah satu saya makan habis Jumatan, kemudian saya baru makan lagi hari Sabtunya setengah satu. Ternyata Masya Allah luar biasa powerfulnya badan. Tapi minum aja, makan sedikit buah-buahan, sedikit atau sayuran, tapi bukan makan berat. Ternyata kan nggak ada tangki utama masuk kan. Tubuh akan pakai sebagai apa bahan bakarnya sebagai dari tangki cadangan tadi gitu. Gitu ya. Caranya begitu. Karena tadi saya katakan, gula yang kita makan kalau nggak dipakai jadi lemak. Berarti kalau pada saat begitu makan kurma boleh nggak? Jangan kurma. Karena kurma gula juga kan. Paham ya? Ini jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, itu Allahu Akbar. Itu penyakit itu kalau sudah lemak yang dipakai sebagai bahan bakar, itu dia akan apa namanya? Kalau bahasa itu kayak laptop hang, pencet tombol on off itu dia hidup lagi itu begitu dia, kayak ngeriset badannya. Asal jangan masukin gula dulu. Berarti gula yang sehat juga nggak usah dulu deh. Contohnya seperti apa? Kayak buah-buahan nggak usah dulu. Nah, minum air aja, minum kopi tanpa gula ya. Minum teh hijau atau minum kayu manis atau apa. Tapi dengan catatan ya, tidak berlaku buat orang-orang yang kurus. Ya, kalau udah kerempeng jangan. Ibu-ibu nih bisa pakai pola ini. Apa yang terjadi? Mens Anda akan normal insya Allah. Dan kalau memang mau masukin bahan bakar yang bagus lagi, Anda makan ini, minum ini. Minyak zaitun atau mungkin alpukat tanpa gula ya. Karena alpukat itu kan lemaknya bagus. Jadi tangki utamanya nggak diisi, kita pakai tangki cadangan. Ketika dia sudah saatnya dibongkar gitu, Bapak sekalian, dia lihat ada bahan baku yang bagus, lemak yang baik. Ada lemak baik dipakai juga sebagai bahan bakar. Powerfulnya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya. Nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak makan. Jangan dikit-dikit makan. Ya. Makan sedikit tapi berkualitas seperti itu. Ya, baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari makanan yang kita makan? Sebenarnya gampang sih. Ya. Semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan, semakin sehat kita. Contoh, ini kan ada sayur nih. Sayur ini kita potong. Kemudian ada lagi apa nih? Timun. Semoga udah dicuci nih Bu ya. Saya baik sangka sudah. Terus apa lagi? Masih apel lah dikit. Kasih pepaya sedikit. Apa lagi? Habis. Ya, sudah aja deh. Sedikit. Biasanya sih begini ada yang bantuin. Biasanya ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya. Tuh, dikasih jeruk nipis kayak begini. Wih, Masya Allah. Tergerak juga hatinya. Sudah Pak, udah lewat. Gak mau kan? Gak usah. Nanti sehat. Serius. Ya. Pak, Bu, makanan kayak begini. Masya Allah, sebenarnya saya kemarin dapat satu testimoni lagi dari ibu-ibu gitu kan. Itu subhanallah. Bener sih Dok, katanya ternyata itu kanker sih nggak saya. Kanker sudah stadium 4 apa-apa, ya, tapi kuasa Allah semua sih ya.
Bener ketika saya mulai benerin makan, dia bilang, itu apa tuh namanya, sayuran, buah-buahan, itu subhanallah badan lebih fit ya, dan kankernya itu mulai mengecil. Jadi makanan kayak begini Pak Bu, ini bukan sembarangan makanan, tapi mungkin kita pikirnya sederhana kayak begini, bahkan Anda mungkin nggak mau, nggak suka, tapi ini bisa memperbaiki gen. Masya Allah, tanpa sadar. Maka masalah tadi balik-balik kita, karena kenapa kita nggak mau makan? Karena nggak biasa. Karena nggak biasa aja. Kalau udah biasa, Anda akan jauh lebih menyukai ini daripada satu piring nasi goreng. Serius. Sayang kita nggak biasa. Ya. Akhirnya apa? Makan cuman untuk nafsu. Tapi makan bukan untuk kebutuhan badan. Haknya badan hilang. Cobain. Emang enak? Cobain. Gak usah deh. Saya makan dulu ya. Enak lah. Karena saya udah biasa sih ya. Ya, ini cobain deh. Gak apa-apa. Nanti ambil, bagi-bagiin. Itu. Simple kan? Simple. Semakin simple makanan yang Anda makan dan semakin tidak banyak pengolahan, enak nggak? Jangan tanya ente deh, susah. Agak nggak objektif. Enaknya gorengan doang kayak ini. Ya ada manisnya, ada asamnya. Bahkan kadang-kadang sedikit saya tambah ada pedesnya. Ya, kadang-kadang saya tambahkan lada hitam sedikit. Itu Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau mungkin perut kita itu diberikan itu tuh ibarat kata nyuplai lagi tuh makanan buat bakteri-bakteri baiknya. Ya, wah ini bapak ini bener kan? Enak Pak. Tuh, ini yang bener. Salah ngasih gua sama dia. Gitu ya, harus sekalian ya. Simple. Semakin banyak makanan yang Anda makan dan lagi-lagi tidak banyak pengolahan, ya. Semakin sehat kita. Apalagi kalau sayurnya baru Anda petik, Anda langsung masak. Bukan masak, dibuat kayak begitu. Ya, seperti itu.